Upacara Hari Kartini tanggal 21 April tahun 2015 segera dimulai. Pertama, pemimpin upacara menyiapkan pasukannya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan pada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Penghormatan pada Sang Merah Putih. Pada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Menyanyikan lagu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sejarah singkat Ibu kita Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, bagus sekali. Saya pagi ini merasa sangat senang sekali melihat wajah anak-anak yang berubah seperti apa itu yang bisa berubah apa ya, Batman. Oh ya, seperti Batman bisa berubah. Ini wajahnya menjadi cantik-cantik ya. Ada yang seperti ibu kita Kartini zaman dahulu, ada yang seperti noni Cina. Ada yang seperti apa ini, pengapit. Ada yang seperti pengantin. Oh, persiapan jadi pengantin ya? Dengan kebaya yang bagus-bagus ya. Ini semua kita lakukan untuk memperingati ibu kita, perjuangan para wanita ya,
yaitu Ibu kita Kartini. Ini ada yang laki-laki, ada dua yang cakep dan ganteng. Siapa namanya? Hah? Siapa? Aldi ya? Oh iya, bagus ya. Mengimbangi yang perempuan tahun depan ini. Tahun depan yang laki-laki dandan seperti ini ya. Nanti kamu yang berdua ini bisa ikut lomba. Nah, kemudian anak-anak perlu saya sampaikan sejarah Kartini sejenak saja supaya kita mengingat ngopo sih kok Kartini kok diperingati, khususnya untuk kaum perempuan ya. Pada waktu dulu itu yang namanya perempuan nggak ada yang sekolah. Tidak boleh sekolah kecuali mereka yang menjadi anak bangsawan. Salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. Nah, kebetulan dia di samping anak bangsawan, dia juga anak yang pandai. Sehingga dia tidak cuma sing penting mangkat sekolah, tidak. Tetapi dia ingin berjuang untuk kaumnya. Mosok sih yang perempuan kok nggak boleh sekolah? Yang boleh sekolah itu hanya laki-laki saja, ya. Nah, karena irinya Raden Ajeng Kartini ini, maka dia berjuang. Ketika dia masih sekolah di SD, kalau zaman sekarang SD, kalau zaman dulu namanya SR, Sekolah Rakyat. Ya. Kartini ini adalah seorang putri dari Bupati Jepara. Lahir tanggal berapa anak-anak? 21 April. Siapa yang tahu tahunnya berapa? Tidak ada yang tahu. Hampir barengan dengan meletusnya Gunung Krakatau. Tahunnya 1879. Ya. Nah, ketika dia lulus SD, dia tidak boleh melanjutkan sekolah. Dia harus dipingit. Dipingit itu artinya tidak boleh keluar rumah. Ya. Sebelum mempunyai suami, dia harus di rumah terus. Nah, terus piye le golek bojo? Dicarikan orang tuanya. Zaman dahulu itu ndak ada anak pacaran. Ini kalau anak-anak ini sudah pacaran ya? Udah? Belum ya? Belum saatnya. Ya, nggak boleh kamu sekolah dulu. Yang laki-laki ada yang sudah punya pacar? Belum ya? Bagus. Nah, kita sekolah dulu. Kartini juga begitu, dia dipingit tidak boleh keluar rumah sebelum punya suami, ya. Dipingit semua, tidak hanya Kartini, perempuan-perempuan yang usianya sudah 12 tahun tidak boleh keluar. Neng pasar nggak boleh, kepecangaan apalagi nggak boleh. Rumahnya kan Jepara, ya toh? Ke Mayong nggak boleh. Lahirnya memang di Mayong. Tapi dia menjadi orang tuanya menjadi Bupati Jepara, maka terus pindah di Jepara. Nah, akhirnya Kartini ditemui oleh, maksud saya dijodohkan dengan seorang bupati. Nek anake ningrat, yo bojone kudu ningrat. Kalau dikatakan berdarah biru, ya podo-podo ningrate. Orang nengratan, ya, nengrat artinya orang pejabat. Nah, suami Kartini dia adalah Bupati Rembang. Karena dia ingin terus memperjuangkan putri-putri Jepara, putri-putri Rembang, dan tidak hanya itu, tapi juga merambah ke daerah-daerah lain. Maka dia bertanya-tanya kepada orang-orang bangsawan lain yang berpendidikan. Khususnya dia bertanya juga kepada orang-orang Belanda yang saat itu menjajah di Indonesia. Gimana sih orang-orang Belanda kok bebas belajar? Dia ingin sekali seperti itu. Ya. Dia selalu mengirim surat kepada Abendanon, temannya. Abendanon ini laki-laki, tapi dia karena melihat Abendanon ini seorang pahlawan, dia kirim surat. Gimana caranya supaya
boleh bekerja. Yang penting perempuan itu jadi ibu rumah tangga, ngomong anak, masak, ya. Hanya itu tugasnya. Ke pasar, jualan ke pasar nggak boleh, ya. Jadi guru nggak boleh, jadi penggan nggak boleh. Itu dulu. Nah, karena itu Kartini ingin merubah cara pikir para pendahulunya. Maka akhirnya dia berjuang terus, dia mengumpulkan gadis-gadis yang ada di daerah sekitarnya untuk diberi pengajaran, diberi pengetahuan. Nah, sayang anak-anak, usia Kartini perjuangan yang begitu hebat tidak bertahan lama, karena dia meninggal dunia dalam usia 25 tahun. Masih muda. Kalau sekarang Bu Guru ini usianya 53 tahun. Separuhnya Bu Guru sudah meninggal. Nah, tetapi karena perjuangan Kartini yang begitu hebat, maka generasi penerusnya ingin melanjutkan perjuangan Kartini. Maka diteruskanlah perjuangan Kartini dengan berdirinya sekolah-sekolah wanita, namanya sekolah Kartini. Berlaju dengan perkembangan zaman, semakin bertambah perkembangan zaman ini, maka bertambah pula pengetahuan, dan sampai saat ini sudah berkembang. Akhirnya persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan sekarang sudah sama. Tidak dibedakan lagi antara pekerjaan laki-laki bisa menjadi seorang pilot, perempuan pun juga bisa jadi pilot. Kalau dulu bapak-bapak guru saja yang ada, sekarang ibu-ibu guru sudah ada. Kalau kalian perhatikan ini, bapak gurunya ada berapa? Ibu gurunya berapa? Lebih banyak bapak atau ibunya? Lebih banyak ibu gurunya, ya toh? Kalian lihat putra dengan putri, banyak putranya atau banyak putrinya? Banyak putrinya nih, kalau masuk semua nih banyak putrinya, ya. Nah, anak-anak, surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada Abendanon dibukukan, ditumpuk, kemudian dijilid, dibukukan menjadi sebuah buku. Namanya buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Bukunya apa, anak-anak? Iya, habis gelap terbitlah terang. Artinya apa? Setelah tadinya gelap, tidak tahu pengetahuan apa-apa, sekarang menjadi terang. Ada yang bisa baca, bisa nulis, ada yang jadi pilot, pramugari, polisi, wartawan, ya. Tidak hanya laki-laki yang bekerja, tapi jangan sekali-kali terus nongkak keromong dengan laki-laki. Yang laki-laki ya, kalau di rumah terus ditendangi, ya. Gue kan podo wae, aku sama dengan kamu, tendangi, tidak boleh, ya. Kita juga harus menghargai laki-laki juga. Tapi penempatan diri itu juga harus pas, ya. Kita boleh mencapai cita-cita kita setinggi langit. Bahkan sekarang ada yang pernah kita kan, Indonesia ini presiden kita juga perempuan. Nah, kalian inilah yang akan menjadi penerus-penerus Kartini. Demikian sejarah singkat Kartini. Semoga ini mengingatkan kita kepada perjuangan Kartini untuk memberikan semangat kita dalam bekerja, belajar, menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.